Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, anak-anakku semuanya, terima kasih atas kehadiran kalian pada pagi hari ini. Nanti pada pagi hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Konseling kelompok itu apa sih? Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengutarakan permasalahan kalian masing-masing. Nanti kalian utarakan, terus kita bahas atau kita ulas sampai kita menemukan solusi bersama. Baik anggota kelompok ataupun pimpinan nanti akan mengungkapkan pendapatnya atau memberikan masukan atau memberikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh salah satu dari individu yang nanti kalian akan tunjuk atau individu yang permasalahannya lebih banyak. Itu. Jadi permasalahan pada konseling kelompok ini nanti kita akan bahas untuk mencari solusi bersama-sama. Tidak Bu Intan yang memberikan solusi, tapi dengan kalian juga memberikan solusinya. Jadi kalian berperan aktif di dalam kegiatan ini. Itu tujuannya adalah konseling itu. Nanti kalian akan menceritakan permasalahannya, kita bahas secara bersama-sama. Di dalam konseling kelompok ini tahapannya yang tadi kalian harus aktif, tidak pasif, tidak diam saja, tapi kalian aktif untuk memberikan masukan atau memberikan solusi kepada teman yang permasalahannya baru kita bahas. Terus yang kedua adalah di dalam konseling kelompok ini ada asas yang namanya asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan itu kalian harus menjaga rahasia atau tidak dikeluarkan di luar, diceritakan. Jadi benar-benar kita selesaikan secara bersama dan kita rahasiakan nih. Terus yang ketiga adalah di dalam konseling kelompok ini masing-masing anggota kelompok tidak boleh hanya diam saja ataupun hanya mendengarkan, tapi harus fokus. Siapa yang berbicara kita harus memperhatikan dan mendengarkan. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Di sini kita adalah keluarga. Jadi kalian bebas untuk menceritakan apa saja. Siap? Siap. Bisa dimulai? Bisa dimulai. Kita lakukan dulu sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya. Kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya yaitu dengan satu tepuk. Nanti lanjut seperti yang saya tunjuk, misalnya saya tunjuk Jenny, nanti Jenny tunjuk ke temannya nunjuk lagi ke siapa, nanti perkenalan namanya siapa, terus cita-citanya apa. Oke? Siap? Siap. Oke. Intan pengen jadi guru. 2. Vanessa pengen kerja ke Jepang. Vanessa? Tahu tunjuk siapa Hima? Jenny pengen jadi guru. Jenny. Sesi perkenalan dan ini termasuk salah satu speaking kita biar kalian juga saling mengenal. Lanjut kita ke tahap yang selanjutnya, yaitu kita akan memasuki tahap kegiatan yang inti dari konseling ini atau konseling kelompok ini. Nah, tahap ini yaitu nanti seperti sudah saya jelaskan tadi. Siapa yang mau berbicara terlebih dahulu? Dari siapa? Anin? Ya. Oke, Nin. Permasalahan apa yang kamu alami ini? Permasalahan yang saya alami yaitu dalam mengatur waktu. Saya merasa saya kurang cerdas dalam membagi waktu, mungkin dalam waktu belajar dan kegiatan non-akademik lainnya. Mengatur waktu dalam kegiatan belajar ya. Terus Anin mau tunjuk ke siapa temennya yang mau ngomong? Yuk. Untuk saya permasalahannya itu ada di rumah. Yang saya itu kalau ada tugas itu minta bantuan ke ibu, tetapi ibu malah memilih ke adik, mengajarinya lebih pokok ke adik. Dan di rumah itu banyak berisik gitu lah Bu. Iya butuh ketenangan. Ya, lanjut ke siapa? Saya tuh kayak menentukan cita-cita gitu loh, masih bingung. Terus juga kalau di rumah kayak banyak berisik gitu loh, kayak ada masalah gitu. Jadi kamu menentukan cita-cita juga masih bingung. Iya. Terus kalau di rumah itu berisik, terlalu banyak masalah. Jadi bapak ibunya sering berantem atau? Enggak, adiknya Bu. Oh, adiknya. Iya. Belajarnya tergantung. Iya. Oh ya, anak-anak ya, warisan. Iya. Mbak. Iya.
Hikmah? Permasalahan saya sama kayak Fiorenza. Sama. Iya. Tentang belajar tapi keberisikan. Tentang belajar keberisikan. Jadi kamu sama-sama suka yang hening-hening ya Kak? Iya, soalnya kalau ada berisik suara gitu nggak bisa fokus. Langsung hilang. Iya. Fokus. Selalu fokus. Langsung fokusnya ke suara itu apa gitu ya. Oke, jadi sama-sama seperti Tio. Jenny? Kalau permasalahan saya itu adalah dalam menghadapi pembelajaran mapel matematika. Kenapa dengan matematika? Seru loh matematika. Kan itu bagi Bu Intan, nggak bagi saya. Soalnya matematika itu dari dulu saya udah nggak suka. Kayak kalau mungkin perkalian gitu masih oke, masih bisa. Tapi kalau udah kenal sama rumus-rumus itu dari SD, kayak otak saya tuh udah ngeblank gitu loh Bu. Terus ya kalau bisa itu cuma setengahnya. Nanti kalau misalnya hafal itu satu rumus toh Bu, terus nanti setengahnya itu hilang di otak saya. Jadi kayak nggak bisa fokus ngapalin rumus itu loh Bu. Oh iya. Jadi masih kebingungan. Kebingungan dalam Iya, bagaimana sih biasa belajar matematika secara tepat? iya. Nyantol ya. Oke, Jenny. Terus Vanes? Masih bingung dengan cita-cita Bu, karena aku ingin pergi ke Jepang, tapi keluargaku nggak ngebolehin. Nggak mendukung kamu Iya. untuk ke Jepang. Iya, tapi ayah boleh, tapi ibu nggak boleh. Oh, ayahnya boleh, ibu yang nggak boleh. Iya. Bu Ewa dikelangan itu anak itu ya, jauh. Kau anak itu meh mudik itu ya, tuh numpak pesawat. Terus lanjut terus. Permasalahan saya sama seperti kayak Jenny. Dalam mengerjakan matematika. Dalam mengerjakan matematika. Susah untuk memahami rumus-rumusnya gitu. Betul, enak loh ya. Kami bisa enak rumusin. Tidak. Oh tidak. Ya, insya Allah kami kalau yang paham itu enak. Nah, kita beda jalur ya. Kita beda Oke, otak loh. jadi sama aku Iya. jadi ya kesusahan mapel matematika ya. Ya. Lanjut Inga. Permasalahan saya yaitu bingung sekolah selanjutnya mau SMK atau SMA karena orang tua mendukungnya di SMA tapi cita-cita saya adanya di SMK. Oh jadi cita-cita kamu pengen ke SMK tapi sedangkan orang tuanya itu pengennya ke SMA itu. Jadi kamu dilema nih, aku meh wong tua apa meh aku dhewe ya, mungkin aku ini kepiye kayak gitu. Oke. Nah, terima kasih semuanya. Nah, aku sudah menceritakan permasalahan kalian yang kalian alami. Dari 8 ini permasalahan siapa nih yang mau kita bahas? Tunjuk. Enggak. Jadi permasalahan Inga yang kita bahas. Bagaimana menyelesaikan permasalahan ini agar bisa Ingganya bisa memilih sesuai jurusannya atau orang tua Ingganya mau ikut ke pilihan orang tuanya gitu ya. Oke, dari siapa dulu yang mau mengutarakan? Jenny, siapa tahu mau memberikan solusi kepada Inga apa yang harus dilakukan oleh Inga biar Inga itu tidak kebingungan lagi. Itu kan intinya kebingungan ya Inga ya. Aku kudu kepiye padahal aku pengen nenek tapi kok ibuku ini. Nah itu. Jadi ada masukan buat Inga atau mungkin solusi buat Inga? Mungkin Inga bisa bertanya kepada kedua orang tuanya mengapa Inga itu nggak boleh ke SMK gitu loh Bu. Terus kayak Inga itu meyakinkan orang tuanya kayak semisal Ibu, Bapak, aku itu cita-citanya pengen ke SMK. Soalnya semangat sekolahku dari dulu itu pengen ke SMK gitu loh. Nanti kalau takutnya Ibu, Bapak itu kalau nyekolahin Ingganya di SMA, Ingganya itu patah semangat buat sekolah. Jadi kayak nggak sesuai sama cita-citanya Inga gitu loh Bu. Nggak sesuai sama keinginannya Inga. Jadi Iya. kayak Ingganya motivasinya menurun. Jadi udah aku kan kok melu-melu wong tua, penting wong tuane seneng. Itu ya maksudnya Jenny. Ya, terus kayak Inga itu bisa memilih salah satu yang benar-benar ada di dalam hati kecilnya Inga itu loh Bu. Mau dia itu
ikut ke orang tuanya pilih ke SMA, atau pilihannya Inga sendiri mau ke SMK. Soalnya kalau sekolah di apa ya, nggak pilihannya sendiri itu kayak rasanya tuh berat banget gitu loh Bu, kayak nggak mau sekolah, terus lingkungan pertemanannya juga ya nggak sesuai gitu loh Bu. Ya mungkin itu. Oke, ada lagi Anin? Ada masukan buat Inga? Ya. Kalau menurut saya Iga harus membujuk baik-baik orang tuanya. Mungkin kalau orang tuanya memang sudah menyuruh buat ke SMA, nanti Iga bisa ngomong baik-baik. Mungkin menunjukkan planning ke depannya. Mungkin dia mau memilih jurusan apa dan sesuai dengan minat bakatnya itu di situ bisa dibicarakan baik-baik dengan orang tuanya. Oh gitu. Siapa tahu nanti orang tuanya juga setuju kalau iya Inga udah menunjukkan dia kedepannya tuh mau ke jurusan ini dan mau jadi ini gitu. Yuk, siapa lagi? Iya semuanya. Murti? Kalau menurut saya itu kayak apa ya, Inga itu kayak sama kayak Nindi tadi itu meyakinkan kepada orang tuanya, terus juga membuktikan kalau udah dibuktikan orang tuanya itu memberikan kepercayaannya sama Inga. Jadi itu kayak pas udah keterima di SMA itu harus bisa membuktiin kayak jadi siswa berprestasi, semangat belajar dan lain-lain gitu sih Bu. Yuk. Kalau saran dari saya ya Bu, ini menurut pengalaman saya karena orang tua saya awalnya itu ngedukung saya buat sekolah di SMA ini gitu kan Bu. Ya di SMA ini. Ini pengalaman saya ya. Nah, habis itu beda lagi selanjutnya. Kowe ning SMK iki ya, Nduk, ngono gitu kan, Bu. Habis itu saya bilang, Bu, kalau Bu, aku itu pengennya di sekolah ini soalnya bidangku itu di ini. Habis itu ya itu ngeyakinnya nggak gampang sih Bu juga. Tapi pelan-pelan sama nunjukin, Bu, ini nilaiku itu ini. Ya nunjukin sama seperti Murti dan Nindi juga. Iya membuktikannya. Habis itu lama kelamaan orang tua saya juga bilang, ya wes Nduk, sakarepmu. Gini, sakarepmu mau sekolah di mana gitulah Bu intinya. Nah dari situ saya juga alhamdulillah udah bersyukur karena orang tua saya udah ngizinin buat mempersilahkan gimana Bu? Intinya itu Bu buat memilih pilihan saya sendiri gitulah Bu. Ya gitu intinya. Usaha. Iya. Ada usahanya dia orang tuanya memilih hal itu. Hikmah? Alasan saya sama kayak Jenny. Ya mungkin meyakinkan orang tuanya lagi. Bertanya kepada orang tuanya alasan kenapa harus memilih ke SMA. Karena kan pastinya orang tua punya pandangan yang baik untuk anaknya ke SMA apa ke SMK gitu kan, buat masa depannya juga. Pasti kan orang tua udah memprediksikan gitu buat masa depan anaknya. Terus Inga juga bisa lebih memikirkan tentang mau lanjut kemana, milih ke SMK tentang pilihannya sendiri atau ke SMA pilihan orang tuanya. Itu. Iya. Oke. Vanessa? Sama seperti Vio sih, meyakinkan orang tuanya. Meyakinkan orang tuanya supaya izinkan. Kalau si Arum? Sama seperti Nindi, membujuk orang tuanya Inga untuk ke SMK. Membujuk orang tuanya Iya. ke SMK. Oke, kita bahas. Jadi dari sini semua ini adalah yang satu. Dari Jenny tadi saya ambil tariknya, tarik benang merahnya adalah menanyakan alasan orang tua si Inga. Bagaimana kalian? Kenapa sih ibu kok bapak kok ngakon aku nenggon SMA? Kenapa sih nggak di SMK kan sama gitu? Terus kalau dari Murti tadi bilangnya apa tadi Mur? Menanyakan juga ya ke orang tua atau memastikan harus membuktikan
besok itu kalau kamu sudah sesuai dengan ini, kamu buktikan nih kalau aku bener-bener iki lho Bu, aku sesuai karo sekolah sing tak pilih, ternyata tuh aku seneng loh Bu, iki loh hasilnya, entah dari prestasi apapun atau dengan motivasi belajarnya apa, itu yang dimaksud dengan Cimurti. Vio, Hikmah itu sama apa? Iya, Hikmah sama Vio sama ya. Apa namanya? Usaha untuk lobby lah caranya, menanyakan ke orang tua atau menunjukkan ke orang tua, Bu, aku iki lho Bu, cerita curhat kayak gitu kan. Terus kalau dari Arum sama seperti Jenny, Anindya. Tadi Anindya membujuk orang tua. Jadi membujuk orang tua supaya bagaimana caranya menyetujui itu ya. Oke. Dari ke-8 itu Arum Inga tahu nggak alasan kenapa orang tua pengen Inga itu ke SMA atau SMA? Belum tahu. Belum tahu. Inga tidak pernah bertanya ke orang tua kenapa itu. Nggak berani. Nggak berani. Kenapa? Bapak ibu galak Bu? Enggak. Terus kenapa? Kamu deket nggak sama ibu? Deket dua-duanya deket. Deket dua-duanya. Kamu anak berapa? Anak terakhir kedua. Anak terakhir kedua. Nomor 1 kakak cowok, Cewek. cewek juga. Dia di SMA. Kakak cewek di SMA atas pilihannya sendiri atau pilihan orang tua? Pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Kakak itu didukung sama orang tua pilihannya? Atau Didukung. awalnya tidak Didukung. didukung? Sekarang kelas berapa kakaknya? Kelas 2. Kelas 2. Oke. Inga pengen ke SMK alasannya apa? Soalnya saya mau ngambilnya itu jurusan tata boga. Kan di SMA nggak ada. Adanya di SMK, makanya saya milihnya SMK. SMK. Kenapa Inga pengen jurusan tata boga? Karena hobi saya memasak, terus bidang saya di situ. Oh, kamu minat atau bakatnya memasak, minatnya Iya. kamu pengen belajar lebih dalam lagi, pengen jadi chef itu ya? Iya. Oh iya, oke. Jadi kamu pengen jadi chef. Ibu tahu nggak kalau kamu suka memasak? Tahu. Tahu. Selain masak ada hal lagi yang mendukung tentang bakatmu itu? Selain membuat, entah kan masak kan biasanya masak sayur, terus masak mie, terus masak-masak apalah makanan-makanan kayak gitu. Ada yang lain misalnya membuat kue. Kamu bisa membuat kue nggak? Bisa. Bisa. Jadi kalau saran dari Bu Intan, yang seperti apa yang disampaikan sama teman-teman itu hampir semuanya benar dan sama, tidak ada yang salah, semuanya benar dan sama. Kamu harus berani nih, kamu kan deket nih sama bapak sama ibu, ajaklah dia ngobrol, beliau ini ngobrol. Kerjanya di rumah atau apa namanya, perantauan? Kalau ibu di rumah, kalau bapak di perantau. Oh, bapak merantau, merantaunya jauh nama Enggak. Enggak jauh. di mana? Paling Jakarta, Surabaya gitu. Oh, bapak itu nomaden ya, pindah-pindah ke Iya. Jakarta, ke Surabaya. Kalau ibu di rumah, Iya. kerja? Enggak. Di ibu rumah tangga? Iya. Kamu lebih paling deket banget itu sama siapa? Bapak. Sama bapak malah. Apapun permasalahan yang sering kamu ceritakan tuh biasanya kamu ceritanya sama siapa? Bapak atau ibu? Bapak. Sama bapak. Ya, dari situ sudah bisa dibayangkan kan? Kamu pengennya ke SMK, bapak sama ibu pengennya ke SMA, karena kamu bener-bener deket sama bapak. Kalau nggak berani bilang sama ibu, karena ibu biasanya ya gitulah ya, kita tahu ibu. Nah itu ngobrol lah sama bapak, telepon. Nggak misalnya bapak mau nonton di rumah atau nggak ada di rumah, bisa nih telepon nih sama bapaknya, tanya, Pak, ini kan aku udah kelas 3, pancing dulu nih, kelas 3 nih. Tanya, bagaimana nih apa namanya, aku besok sekolah tuh mau daftar ke SMK, mana SMK yang mau tuju. Terus kita tunggu dulu nih ekspresi ataupun feedback dari bapak. Oh, dikandani neng SMA kok malah neng SMK, jangan marah, karena itu butuh proses seperti yang dialami sama Vio. Vio juga nggak langsung di ACC kan, tanya dulu, pasti kan nganggo kayak nggak 1 hari 2 hari selesai. Hingga nggak, kalau misalnya Inga benar-benar wis fix kayak wis tenanan ki, aku tuh SMK. Ini buat kalian ya, karena ini sudah kelas 9, jadi kalian harus benar-benar siap nih mematangkan diri. Aku mau ke SMA, mau ke SMK.
Terus kalau di SMK, aku mau ambil jurusan apa itu sudah siap nih, benar-benar matang. Karena apa? Kalau sudah di tengah jalan, kalian ternyata tidak cocok hal itu, kalian tidak bisa kembali lagi untuk menentukan arah arah pilihan kalian. Tidak bisa, aku nggak cocok lagi ngomong karo guru, Bu, aku nggak cocok, aku pengen pindah jurusan. Nggak bisa, karena sudah tak jalan di tengah jalan. Makanya harus kalian benar-benar pastikan nih. Cari tahu dulu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Seperti SMK Tata Boga, cari tahu dulu nih, plus minusnya di SMK Tata Boga itu apa sih? Cari informasi. Ada teman di SMK Tata Boga? Enggak. Belum ada. Sudah dapat informasi terkait SMK Tata Boga? Sudah browsing-browsing, cari-cari sudah. Kan berarti pengen tenanan ki wes browsing-browsing kok. Nah, jadi sudah benar-benar ki tenanan dia. Nah, itu ditunjukkan nih sama bapak sama ibu. Coba bedanya adalah di SMK itu apa, kamu ceritakan apa yang sudah kamu ketahui tentang SMK itu kamu ceritakan ke bapak. SMK itu apa sih? Banyak praktek. Banyak prakteknya. Kalau di SMA itu banyak teorinya. Jadi teori, terus kalau di SMK itu banyak prakteknya. Nah itu yang perlu kamu sampaikan sama ibu. Bu, aku tuh suka memasak. Bu, aku suka membuat kue. Aku ki seneng ini, aku pengen suatu saat apa nih cita-citamu. Nah ini kamu harus tunjukkan nih, Bu, aku cita-citaku apa, biar mendukung usahamu ke SMK. Misal mungkin Vio menyampaikan nih cita-citanya apa kan, aku tuh basicnya passionku gini nggon kene lho Bu. Kan tadi Vio suka matematika, passionku ki aku seneng hitung-hitungan lho Bu. Mosok kok malah dikon nggon SMA jurusan bahasa Indonesia Bu. Wah, kan nggon SMK Tata Boga kayak sih. Ya nggak masuk ah. Di sana kan nggak ada itu lah ya Pak. Itu tidak. Makanya itu kita tuh harus tunjukkan dulu apa sih cita-citanya. Bagaimana Bu, aku pengen cipu SMK seperti apa? Vio yang sudah ceritakan. Kenapa Bu? Karena ini diceritakan semuanya. Apa sih? Kamu ceritakan, sudah bisa memahaminya, sudah ada gambarannya. Kira-kira bisa diterima apa enggak yang tadi sampaikan teman-teman? Berani ngomong nggak sama bapak ibu? Berani. Yakin? Berani? Iya. Oh, bagaimana ya? Terus aku tuh kepiye ya ngomong karo orang tua ya sih saya berarti. Ngomong karo saya sih seperti apa sih? Nah itu kalian bisa tahu nih karakter, karena karakter orang tuanya tuh masing-masing berbeda-beda antara Vio sama Inga, karena permasalahannya tadi pernah mengalami hal yang serupa itu berbeda. Vio mungkin orang tuanya yang menggebu-gebu, kalau mungkin orang tuanya Inga lebih kalem, ya wis nduk lah piye, ya wis orang apa, mungkin kayak gitu. Kalau orang tua lah piye to Dek, kok pengen nggon kene, oh no ada sih kayak gitu. Ada yang orang tuanya mikir wis pokoknya ora menurut kalian ibu, ada bapak, ada yang seperti itu juga. Nah itu bagaimana kalian bisa ngomong sama orang tua kalian. Tapi orang tua tahu nggak kalau kamu pengen ke SMK? Tahu. Pengen ambil tata boga tahu? Kalau itu bapak udah tahu kalau ibu bilang. Kalau bapak udah tahu, terus ekspresi bapak gimana? Ya nyuruhnya ke SMA. Hah? Nyuruhnya ke SMA. Bapak nyuruhnya tetap ke SMA walaupun sudah tahu itu. Iya. Coba ditanyakan lagi alasan bapak kenapa kamu disuruh ke SMA. Tanyakan dulu alasannya ke orang tua, itu sih paling penting sih. Karena ya itu tadi yang seperti disampaikan Hikmah. Hikmah tadi kan menyampaikan mungkin orang tuamu sudah ada pandangan di masa depanmu gitu loh, kayak sudah dibentuk kayak gitu loh. Nah kan itu ada alasannya, tapi ya itu balik lagi ke kamu sama ke Murti tadi, misalnya Murti mau milih enggak, nah itu sebenarnya sama, tapi ya itu tadi prakteknya lebih sedikit. Tapi ya memang SMA tidak ada tata boga loh ya. Iya. Tata boga adanya cuma di SMK. Makanya kalau kamu benar-benar teguh nih, masih yakin bener aku ada pandangan, setelah kamu SMK, lulus SMK tata boga, kamu harus punya pandangan nih, tujuannya kamu harus kemana. Nah itu tadi yang saya bilang, sebelum kamu memilih jurusan di SMK atau di SMA, kamu harus lihat dulu sesuk ya aku tuh kepiye toh. Gitu. Kira-kira Inga gimana? Setelah mengambil jurusan SMK itu gimana sih Inga? Mau ngapain sih Inga? Kok pengen ikut tatap muka selain Inga punya keterampilan? Sudah paham setelah lulus SMK-nya itu mau ngapain? Kan kalau nanti setelah SMK
kalau boleh ya mau kuliah, terus kan bisa kerja kayak di hotel atau restoran yang besar gitu loh, jadi chefnya. Itu pengennya. Pengennya jadi nanti kerja di hotel, terus jadi nanti jadi chefnya. Oke, Pak. Tidak ada pandangan di luar yang Inga sudah tahu nih mau arah tujuannya kemana sih. Nah ini yang bisa kalian tunjukkan. Mungkin ada permasalahan di lain yang tadi kalian utarakan, ada permasalahan yang hampir sama seperti Inga, orang tua tidak cocok, harus gini. Kalian bisa berusaha dulu, karena hasil tentu akhirnya itu bagaimana usaha kalian menyampaikan ini ke orang tua, seperti yang dialami sama Vio. Tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi sampai beberapa kali, sampai benar-benar orang tua yakin, oh ini loh keinginannya anakku ini benar-benar nenggon gini. Nah setelah itu, keinginan itu jangan sampai lupa, seperti apa yang disampaikan sama Murti tadi menyampaikan, tunjukkanlah bakatmu di situ benar-benar, karena ada nih kita sampel model saja ya, ada nih yang dia sudah di ACC ini sama orang tuanya untuk mengikuti keinginan dia. Misalnya dia pengennya tadinya mau ke jurusan komputer, terus orang tuanya pengennya nih ke otomotif misalnya di SMK nih. Ini cuma dalam sama-sama nih SMK, tapi dia punya jurusannya berbeda pendapat sama orang tuanya. Nah modelnya dia pengennya jurusannya otomotif kebalik, orang tua pengen otomotif, dianya pengen komputer. Dia sudah berusaha nih seperti apa yang dilakukan sama Vio, meyakinkan orang tuanya bahwa aku bisa kok di komputer, aku pengen kok di komputer kayak gitu. Akhirnya meyakinkan, setelah komputer kamu diceritain lah, teori lah diceritain sih, uang urung praktek kan, urung terjun lapangan kan teori ini sih. Akhirnya setelah dia terjun benar-benar di ACC sama orang tuanya untuk ke komputer, ternyata si anak ini atau si dia setelah setengah jalan dia kesulitan nih mengikuti komputer ini, dia kesulitan. Karena apa? Di dalam komputer itu dia awalnya itu berpikir, karena dia tidak mencari informasi terlebih dahulu, dia mikirnya itu di dalam komputer ini dia tuh membahas tentang website. Jadi dia cuma kayak buat alamat email, buat alamat akun website, kayak buat desain kayak gitu. Pikirannya dia seperti itu. Ternyata di dalam komputer itu ternyata tidak hanya itu. Ternyata dia sama-sama si komputer, tapi dia tentang jaringan. Bagaimana sinyal ini masuk ke sana, pokoknya di jalur-jalur kayak ngono. Terus piye caranya nggak coding, kan iso membentuk salah satu hasil atau rumus yang bisa dihasilkan di dalam situs komputer itu. Ternyata itu di dalamnya kayak gitu. Akhirnya apa? Dia nyesel. Nah, itu dia nyesel dan tidak menunjukkan hal terbaiknya atau skill optimalnya. Karena apa? Dia sudah pusing. Sudah bagaimana sih caranya dia, aduh mumet aku, ternyata kini nggon komputer kayak mana ngerti aku menurut wong tua. Akhirnya seperti itu. Nah itu mungkin salah satu yang harus kalian benar-benar tanamkan pada diri kalian. Ini cuma gambaran ya, ini adalah modelingnya. Gambar orangnya tidak saya tunjukkan, nanti malah kalian juga tahu kan ini rahasia. Jadi saya cuma menceritakan aja seperti itu kejadiannya. Jadi anaknya akhirnya kayak dismotivasi, aku pengennya ternyata aku nggak cocok di sini, aku pengen pindah jurusan bisa nggak, karena sudah di tengah jalan tetap tidak bisa. Kalau kamu mau pindah jurusan ya kamu harus kembali lagi ke kelas dasar, yaitu kelas 1 mau, dan temennya baru lagi, otomatis kan nggak mau. Karena apa? Ternyata setelah ditelusuri dia tidak mencari tahu dulu nih pelajaran atau informasi terkait dalam itu apa sih nih, dalam jurusan itu tuh apa. Dia nggak tahu nih, yang dia tahu komputer lah, enak ini nguri komputer kayak admin ngono kan lo, paling gue nggak rumus gitu. Ternyata tidak, ternyata komputer itu ada jaringannya. Kalian langsung bisa bagi-bagi lagi sub, ada yang membuat website lagi, ada yang membuat desain, ada yang bagaimana. Itu kalian tahu nggak yang buat MMT besar itu? Nah itu juga ada di dalam, misalnya desain terus di print ke piye, lah.
kayak gitu. Makanya dia kaget, dia pikir dia cuma di belakang komputer gini. Iya benar di belakang komputer, tapi di belakangnya itu ternyata gawe rumus coding salah titik koma orang iso dadi. Makanya dia ini terus kayak dismotivasi, aduh aku tak sanggup, ternyata aku yang ini ngerti nyekel baut karo oli reget-reget minah nyoto iki piye. Kalau misalnya iki lah iki baut karo oli kan yo ngena, iki baut iki oli ngono kan ngena nyoto. Nah dia berpikirnya seperti itu. Akhirnya setelah ya mungkin beberapa kali melakukan konsultasi, ya itulah dia anaknya, oh gitu ya Bu, bagaimana cara menyelesaikannya itu. Ya sekarang sudah bisa settle, tapi ya itu tadi ada di titik dimana dia di tengah-tengahnya itu dia pasrah kayak aku nggak mau, aku mau pindah aja jurusan. Ya itu kan, yang itu yang nggak mau saya alami ke kalian atau ke Indah. Jadi benar-benar kamu harus benar-benar yakin. Itu bukan selamanya itu menuruti kata-kata orang tua itu jelek loh ya. Tapi ada kalanya menuruti kata-kata orang tua itu adalah hal yang bagus. Karena apa? Dari apa yang sudah dia sampaikan orang tua itu kadang adalah doa supaya kita nanti sukses kayak gini-gini. Gak ada orang tua itu yang menjerumuskan kita ke hal yang negatifnya. Tapi bukan berarti terus aku kudu nuruti orang tua terus. Itu karena kita juga ada yang namanya sekarang kan merdeka nih. Nah, menentukan jalan sendiri merdeka. Tapi ya itu tadi, kalian harus tahu sebab akibatnya, terus arah tujuannya itu kalian juga harus sampaikan ke orang tua. Orang semata-mata aku pengen iki, terus orang tua aku nurutin. Enggak, kalian harus tahu nih tujuannya, terus akibatnya apa, sebabnya apa. Nah itu perlu kalian kalian ceritakan atau kalian bahas bersama. Kalau bisa bapak sama ibu duduk berdua kamu ceritakan. Itu sih hingga dari semua teman-teman tadi yang Bu Intan menyarankan atau memberikan masukan dengan model apa yang sudah saya alami setelah dia mengikuti keinginannya, tapi ternyata di tengah jalan ini yang negatifnya ya, tengah jalan ternyata dia pusing kayak gitu. Makanya akhirnya dia kayak ya wis lah kayak gitu. Akhirnya kayak dia ini dismotivasi. Nah itu bisa kamu jadikan kayak gini. Kalau Bu Intan ini kayak aku harus gimana biar tidak seperti anaknya Bu Intan di sekolah yang lain atau adiknya Bu Intan di sekolah yang lain, maksudnya adiknya gitu. Biar tidak sama seperti apa yang kamu alami itu seperti apa. Tuh. Biar tidak tidak seperti itulah yang dia alami. Akhirnya di tengah jalan pengen pindah jurusan atau apapun. Itu jadi kamu benar-benar harus mencari informasi dan menentukan tujuan arah bagaimana kamu harus berdepannya seperti apa. Itu bisa dipahami? Bisa. Hingga apa yang dipahami dari sesi konseling ini, dari semua tadi yang sudah kita bahas atau kita ceritakan, masing-masing itu sudah menceritakan. Ada yang mau disampaikan lagi ke Inga? Dari apa yang sudah saya sampaikan, ada tambahan? Tidak ada, sudah dikeluarkan unek-uneknya dari tadi ya. Susah mau tak betok. Terus kalau Inga sendiri apa yang ditangkap dari apa yang sudah disampaikan sama teman-teman tadi? Ya, membujuk orang tua dan menunjukkan bakat saya itu, berusaha biar dibolehin ke SMK. Ya, jadi menunjukkan ke orang tua bagaimana bakatnya, terus diceritakan itu benar, terus disampaikan, jangan lupa tujuanku ini gini loh, gimana sih kayak gitu, disampaikan ke orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu tadi kesulitan atau kurang paham atau diceritakan tujuannya gini-gini, nanti lama-lama dia akan paham gitu. Jadi minta nanti akan tidak lanjutnya atau kesimpulannya adalah saya menunggu Inga, apakah Inga berani. Di sini kan faktornya karena Inga tadi kemarin nggak berani kan ngomong orang tuanya. Tapi saya harap setelah kita melakukan konseling dan masukan dari teman-teman, terutama dari Vio nih. Kenapa kok Vio? Bukan Vio, karena dari Mbak Vio itu tadi permasalahannya hampir sama nih, dan dia sudah berhasil untuk meyakinkan orang tuanya. Itu bisa dijadikan kunci nih Inga. Kamu besok juga bisa menyampaikan ke orang tua seperti apa.
nanti konsultasi ngobrol sama Vio. Nah, nanti Bu Intan akan tindak lanjutnya, kemudian saya akan melakukan tanya ke ke Inga, bagaimana nih Inga sudah sampaikan apa belum sama orang tuanya, bagaimana Inga sudah berani apa belum nih, karena itu tadi pikirannya Inga orang tuanya itu kayak gue kudu ngene. Pernah nggak orang tua memaksakan kehendaknya? Ya kadang pernah, kadang enggak. Terus selama kamu SMA SMK milih SMA, pilihan orang tua ke SMA ini, apa yang ada di pikiran kamu? Gimana? Kan orang tua menyuruh kamu untuk ke SMA. Nah, sedangkan kamu pengen ke SMP, apa yang ada di pikiran kamu? Kayak nggak mau, soalnya gimana ya, udah kepinginnya itu di SMK, terus cita-citanya udah dari dulu itu. Aku nggak mau, cuma kamu belum pernah ngomong sama orang tua. Ya, itu tadi trik dari Vio bisa diterapkan, dan saran pesan dari teman-temanmu seperti yang harus ngomong, tanya dulu, tahu dulu alasannya. Yang penting itu tadi, Jenny. Tahu dulu alasannya. Kenapa sih? Karena pasti punya alasan. Kenapa sih? Kayak gitu. Itu ya. Jadi kesimpulannya kamu harus bisa merubah atau melakukan untuk tanya dulu, berani untuk bertanya dan berani untuk berpendapat. Mungkin selama ini kamu diam, terima, tapi ini kamu perlulah untuk berpendapat biar tujuan kamu tuh lebih baik lagi. Itu untuk tidak lanjut berikutnya, nanti saya akan melakukan sesi lagi di berikutnya atau mengobservasi Mbak Inga bagaimana sudah menanyakan dulu sama orang tuanya, terus bagaimana orang tuanya merespon, kayak gitu. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Untuk sesi siang hari ini atau pagi hari ini, karena ini sudah pagi menginjak siang ya, jadi saya bingung mau ngomong pagi, ini sudah agak siang, tapi mau ngomong siang ini pagi. Sudah selesai. Untuk kedepannya anak-anakku semuanya, permasalahan yang belum dibahas nanti bisa kita cari solusinya, atau bisa tanya ke temannya. Nah, seperti matematika tadi, Vio bisa mengajarkan, bisa tanya sama temannya, bisa diselesaikan secara bersama-sama. Yang nanti kalian isi dan nanti perlu kalian kumpulkan, dibagikan. Itu sesi konseling kelompok pada siang hari atau pagi hari ini bisa kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.